Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pelajaran kita kali ini hadis Bukhari 371. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyata qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghaza Khaybar. Menurut sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu kejadian Khaybar 7 Hijriah, wasallaina indaha salatal ghadati bi ghalasin. Nabi mengawali dengan salat subuh di Khaybar. Jadi kalau ada suatu Nabi itu berjuang itu sunyi, senyap, betul-betul sebelumnya persiapan sudah matang. Bayangkan subuh sudah di Khaybar. Semua diawali kegiatan itu dengan salat dulu. Seperti salat subuh baru bergerak. Ya, intinya salat dulu, berdoa, baru berusaha. Faraqiba Nabiyullah wa raqiba Abu Talhata. Nabi naik kendaraan, juga sahabat Abu Talha, wa ana radifu Abi Talha. Saya bonceng kepada Abi Talha. Fajra Nabiyullah fi zuqaqi Khaybar. Nabi berjalan di jalan yang sempit di Khaybar. Jarak antara Khaybar ke Mekah, Khaybar ke Madinah lebih dekat ke Madinah. Di situ tempatnya orang Yahudi. Wa inna rukubati latamassu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu sangat dekat dengan para sahabat. Sampai pernah anggota tubuh pahanya Nabi itu dekat dengan pahaku, kata sahabat Anas. Dalam pengertian bukan terbuka pahanya, tidak. Jadi itu cuma dekat doang, tetap ada tutupnya masing-masing. Tsumma hasarul izarah. Kemudian Nabi itu khawatir tersingkap al-izara am fakhidhihi hatta inni anzuru ila bayadi fahidi Nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahid di sini ada yang mengartikan paha, ada yang mengartikan betis. Seperti yang sebelumnya, materi sebelumnya kita sampaikan. Lalu khawatir terbuka pahanya ditutupi oleh Nabi, dan sepertinya meskipun Nabi itu memakai pakaian, kelihatan dari jauh bahwa sepertinya anggota tubuh Nabi itu memang seperti kelihatan dan memang bersih gitu. Saking bersihnya, bening meskipun ditutupi kain putih, tapi ya kayak kelihatan begitu bersinar. Hatta inni anzuru ila bayadi fahidi Nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam. Karena Nabi enggak mungkin memamerkan anggota tubuhnya. Falamma dakhala al-qaryata, begitu Nabi masuk ke kota Khaybar, qala, maka Nabi menyampaikan Allahu Akbar. Jadi Nabi bertakbir. Bertakbir itu boleh di mana saja. Kharibat Khaybar. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allah Maha Kuasa. Khaybar saat ini tidak mungkin dia menghancurkan harga diri umat Islam lagi. Insya Allah kita bisa mengendalikan Khaybar, menahan Khaybar sehingga dia tidak akan mendolimi sesama anak bangsanya, apalagi mendolimi umat Islam. Setelah ini lagi tidak mungkin. Perjuangan dan keyakinan dan doa Nabi memang luar biasa. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Qalaha thalathan. Nabi menyampaikan, yaitu apabila atas izin Allah, perintah Allah, kita sudah menguasai suatu tempat, maka tentu di situ insya Allah tidak ada kezaliman lagi. Dan itu diucapkan qalaha thalathan, disampaikan oleh Nabi 3 kali. Qala wa kharajal qaumu ila a'malihim. Saat itu orang Yahudi tidak merasa bahwa Nabi akan datang kepada mereka. Padahal kenyataannya begitulah, Nabi mengadakan perlawanan di saat musuh lengah. Jadi karena saking lengahnya dia nggak terasa. Dia waktu pagi-pagi dia keluar mau pergi ke sawahnya, kalau bahasa kita ke kebunnya.
ternyata begitu dia pergi ke kebun, di kebun itu sudah penuh dengan pasukan Nabi. Khaybar, suatu daerah Khaybar itu sudah dikelilingi oleh pasukan Nabi. Faqalu, maka setelah dia tahu, sadar bahwa daerahnya sudah dikelilingi oleh pasukan umat Islam, faqalu, mereka berteriak, Muhammad. Qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina wal khamis, yakni al-jais. Muhammad, waduh, ini Muhammad nih dan pasukannya, yakni al-jaisyah. Al-khamis itu pasukan. Lalu fa'asabnaha anwat. Fa'asabnaha anwa. Anwa itu ya kita betul tampil dengan penuh kepercayaan, penuh kekuatan. Jangan tanggung-tanggung menghadapi mereka supaya tidak dilecehkan umat Islam. Faja'a Dihyah. Kenapa begitu? Karena kita tahu orang Khaybar ini luar biasa usahanya untuk membunuh Nabi dan para sahabat. Jadi oleh Nabi dihadapi dengan ketegasan. Ketika mereka, siapapun agamanya meskipun beda dengan kita, kalau mereka tidak melakukan kekerasan dan tidak merugikan kita, kita sedikit pun tidak boleh membuat orang beda agama dengan kita membuat tersinggung, terzalimi. Faja'a Dihyatu, maka datang siapa Dihyah. Faqala ya Nabi Allah, fajumi as-sabyu faja'a Dihyatu. Kemudian atas izin Allah Khaybar pada kabur semua. Harta-hartanya ditinggal, daripada terbuang, mubadir, dibagi-bagi oleh Nabi kepada para sahabat, dipergunakan. Maka datanglah Dihyah, faqala ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabyi. Ya Nabi, kalau berkenan bagi kami salah satu perempuan agar kami nikahi. Qala idhab fakhudh jariyah. Lalu Nabi menyampaikan, sanagih, kamu ambil, silahkan pilih. Kemudian dia memilih seorang. Fa akhadha Safiyata bintah Huyai. Kemudian dia memilih Safiyah bintah Huyai. Yaitu yang dipilih itu anak presidennya kalau bahasa kita. Padahal Nabi suruh pilih siapa aja, maksudnya umum gitu. Lalu karena yang dipilih ini anak pemimpin orang Yahudi, maka para sahabat menyampaikan saran kepada Nabi. Nabi, bagaimana kalau Safiyah bintah Huyai ini untuk Nabi saja? Bukan soal dia itu cantik atau tidak cantik, tapi supaya ketika anaknya, seorang perempuan, anaknya pemimpin itu dinikahi oleh Nabi, ketua suku, maka supaya semua cepat masuk Islam anak buahnya. Itu pertama. Yang kedua, supaya sahabat yang lain itu tidak iri. Karena ketika yang terbaik itu diambil oleh salah satu, khawatir yang lain itu ada perasaan yang kurang nyaman. Jadi Nabi ini membuat solusi. Faja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Nabi Allah, a'taita Dihyata Safiyata bintah Huyai sayyidata Quraidah wan Nadhirah. Itu Safiyah itu putrinya pemimpin orang Quraidah dan An-Nadhir. La tasluhu illa lak, itu yang pantas buat kamu Nabi. Qala ud'uhu biha. Kemudian Nabi karena terjadi sesuatu cepat memberikan solusi. Jadi kalau ada apa sesuatu maka cepat diselesaikan, termasuk di rumah tangga, di tingkat RT, di tingkat RW, terus lurah, camat, gubernur, tingkat negara, harus cepat diselesaikan. Mulai dari rumah jangan sampai itu api meluas supaya tidak menjadi api dalam sekam. La tasluhu illa lak. Ud'uhu biha faja'a biha. Falamma nadhara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah Nabi melihat dan memikirkan kebaikannya bersama, qala khudh jariyatan minas sabyi ghairaha. Kemudian Nabi menyampaikan, silakan ambil tawanan yang lain, yang ini biar saya merdekakan demi untuk kepentingan dakwah. Qala fa'ataqaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tazawwajaha, dan Nabi menikahinya. Faqala lahu Tsabit, kenapa Nabi menikahinya? Ya karena supaya dia tahu kebaikan kebenaran umat Islam dan supaya umatnya cepat masuk Islam dan supaya mudah berdialognya. Karena Nabi tidak mau mudah berdialog dengan perempuan tanpa dinikahi. Faqala lahu Tsabit, ya Aba Hamzah ma asdaqaha. Karena kita tahu, enggak laki, enggak perempuan, kalau tersering dialog,
itu hatinya pasti bergerak. Nah, hati bergerak itulah setan. Ya Aba Hamzah ma asdaqaha. Qala nafsaha. Kemudian sahabat Sabit itu bertanya kepada sahabat Anas. Sahabat Anas, mas kawinnya apa ketika Nabi menikah dengan Sofiyah? Kata sahabat Anas, mas kawinnya ya waktu dimerdekakan itu. Dimerdekakan itu kan mahal. Seperti membeli. A'taqaha wa tazawwajaha. Lalu setelah itu dipakai ya mas kawin yang lain meskipun tidak terlalu banyak. Lalu walimah setelah itu. Selamatan kalau bahasa kita. Syukuran. A'taqaha wa tazawwajaha hatta idza kana bitariqi jahazatha lahu Ummu Sulaim. Kemudian istri Nabi yang bernama Ummu Sulaim itu menyiapkan syukurannya, cara syukurannya, semua sahabat membantu untuk syukuran. Lalu Ummu Sulaim memberikan waktunya kepada Sofiyah agar dia mudah bertemu dengan Nabi, demikian juga sebaliknya. Fa'ahdatha lahu minal lail. Fa'asbahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arusan. Nabi menikah, kemanten. Faqala man kana indahu syai'un falyaji bihi wa basata nita'an. Kemudian Nabi waktu upacara nikah itu sederhana Nabi itu. Ya, tikar digelar wa basata nita'an faja'ala ar-rajul yaji'u bitamri. Kemudian di atas tikar itu dikasih korma. Ya, wa ja'ala ar-rajul yaji'u bisamin. Jadi ada minyak, ada roti. Qala wa asibuhu qad dzakara as-sawiqah. Ada tepung, ada roti, fahasu haisan, kemudian dicampur antara minyak, korma dan keju, dijadikan makanan sederhana aja. Tidak berlebihan seperti kita. Kalau kita, Masya Allah, harta minimalis, tapi biaya nikah sampai 200 juta, segala macam, habis dalam 1-2 jam. Mending buat kebutuhan kita untuk masa depan setelah kita menikah. Waktu pernikahan yang penting sah sajalah. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu juga berlebihan. Nasi putih, sayur asem dan lain sebagainya misal. Fahasu haisang fakanat walimat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Bukhari 371, sebenarnya banyak sekali itu. Ini sampai di sini dulu, barangkali bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.